Dulu siap mundur, kini bertahan. Apa yang terjadi dengan Erick Thohir? Dulu sempat menyatakan siap mundur, namun kini memilih bertahan. Keputusan Erick Thohir kembali memimpin hingga 2027, membuat publik penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di balik perubahan sikap ini? Ketua PSSI Erick Thohir kembali jadi sorotan setelah menjawab desakan netizen soal permintaan mundur usai kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, ia menegaskan masih akan melanjutkan tugas hingga masa jabatan berakhir pada 2027. Dalam tayangan YouTube Bukan Kaleng-Kaleng pada Selasa 4 November 2025, Erick memberi sinyal tetap memimpin PSSI sampai akhir periode. Keputusan itu disampaikan dengan penuh kesadaran akan beratnya tanggung jawab yang ia emban selama ini. Erick mengatakan bahwa amanah sebagai ketua PSSI harus dijalankan dengan komitmen tinggi. Ia menegaskan kesiapan mempertanggungjawabkan tugas tersebut hingga pemilihan 2027, sekaligus membuka ruang bagi siapapun yang ingin maju di periode berikutnya. Nah, jadi amanah ini ya saya harus pertanggungjawabkan dan jaga. Dan itu yang saya bilang, pada 2027 ada pemilihan. Silahkan saja, imbuh Erick Thohir. Pernyataan itu menarik perhatian publik karena berbanding terbalik dengan pernyataan Erick beberapa bulan sebelumnya saat wawancara bersama Liputan 6 di SCTV, di mana ia secara terbuka mengaku siap mundur dari jabatan Ketua PSSI. Dalam perbincangannya dengan Glenn Joshua di kanal YouTube Liputan 6, Erick menyebut sempat ingin melepaskan jabatannya di masa itu. Situasi tekanan publik yang kuat membuat dirinya mempertimbangkan langkah ekstrim tersebut. Kalau misalnya Glenn menyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Kalau dirasa pesimisme itu atau semua menyuruh mundur, ya sudah, saya mundur. Bikin saja, ucap Erick Thohir. Ia bahkan menjelaskan saat itu sudah bersiap menyampaikan pengunduran diri secara resmi kepada FIFA dan Kongres PSSI. Langkah itu disebutnya sempat ada dalam pikirannya, terutama ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Saya izin ke FIFA, saya izin ke Kongres PSSI, saya pamit. Tidak apa-apa, orang waktu timnas Indonesia melawan Arab Saudi saja sudah mau mundur, jelasnya. Kini kondisi berubah, Erick memilih bertahan demi menyelesaikan visi yang sedang berjalan. Perubahan sikap ini sekaligus memperlihatkan bahwa dinamika internal federasi dan tekanan publik dapat mempengaruhi keputusan strategis seorang pemimpin sepak bola nasional. Dengan keputusan bertahan hingga 2027, perdebatan publik semakin hidup dan perjalanan PSSI di bawah kendali Erick akan terus menjadi perhatian besar bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kapatze capai sepakat, pengumuman jadi pelatih timnas Indonesia tinggal menunggu hari. Ketegangan di sepak bola nasional semakin terasa karena satu nama ini kini menjadi pusat perhatian publik. Sosok itu adalah Timur Kapatze, dan kabar kedatangannya sebagai pelatih baru timnas Indonesia disebut hanya menunggu hari. Kabar mengenai kesepakatan antara PSSI dan Kapatze berkembang cepat dalam beberapa hari terakhir. Sorotan publik tertuju pada proses final yang disebut sudah berada dalam tahap penentuan keputusan akhir. Laporan dari media Asia Tengah menyebut bahwa pembicaraan intens sudah berlangsung dan kedua pihak diyakini hanya menunggu momentum tepat untuk mengumumkan hasil akhirnya, membuat dukungan dan ekspektasi terus meningkat. PSSI sejak awal dikabarkan menempatkan Kapatze sebagai salah satu kandidat utama untuk menggantikan Patrick Kluivert. Kebutuhan pembaruan strategi disebut menjadi pertimbangan besar, sehingga nama Kapatze tetap berada di posisi teratas. Jika penunjukan ini benar terjadi, maka perjalanan karir Kapatze akan memasuki babak baru karena ia menghadapi tantangan besar pertama sebagai pelatih kepala di luar Uzbekistan. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang baru dalam kiprahnya di level internasional. Menurut sumber, negosiasi telah mencapai tahap akhir dan keputusan resmi dapat dibuat dalam beberapa hari mendatang, tulis laporan Championat Asia. Momentum ini semakin kuat setelah pernyataan terbuka Kapatze beberapa hari lalu yang menegaskan kesediaannya memimpin Garuda. Publik menilai ia menunjukkan keseriusan besar untuk menggarap proyek jangka panjang bersama timnas Indonesia. Saya siap memimpin tim nasional Indonesia. Saat ini saya sedang bebas dan menunggu tawaran, katanya kepada media Uzbekistan Zamin. Dengan dinamika internal yang terus bergerak cepat, pengumuman resmi kini disebut hanya menunggu hari. Para pendukung berharap keputusan final dapat membawa arah baru bagi skuad Garuda dan memperkuat ambisi tampil lebih kompetitif di kancah internasional. May Silgers akhirnya buka suara, bongkar tuduhan pura-pura cedera.
Isu soal May Silgers kembali memanas dan menjadi buah bibir karena sang pemain akhirnya muncul memberikan klarifikasi langsung. Momen ini sontak menarik perhatian publik yang sejak lama menunggu penjelasan darinya. Sosok Messi yang selama ini diam akhirnya berbicara ketika rumor mengenai dirinya semakin liar, terutama tuduhan bahwa ia pura-pura cedera agar tidak membela timnas. Kondisi ini membuat situasi kian keruh dan menimbulkan perdebatan besar. Dalam video yang ia unggah, Messi tampil dengan nada tenang dan mencoba memberi penjelasan menyeluruh. Ia menekankan bahwa publik tidak perlu terpancing oleh kabar yang tidak jelas sumber dan faktanya. Di dalam tahu apa kebenarannya, semua orang yang mengenal saya secara pribadi mereka tahu siapa saya. Karena dalam kehidupan seperti ini, inilah saya. Jadi jangan khawatir tentang berita palsu yang diunggah orang secara online. Saya dan semua orang di sekitar saya kami tahu kebenarannya, jadi tidak apa-apa, ungkap Messi. Klarifikasi tersebut langsung menjadi perbincangan karena selama ini banyak pihak mempertanyakan kondisi cedera Messi. Sebagian menuding bahwa ia sengaja menghindari panggilan timnas. Narasi ini terus bergulir hingga memaksa dirinya untuk tampil dan bicara secara terbuka. Messi juga menyinggung bahwa rumor negatif tentang dirinya bukan pertama kali muncul. Menurutnya ada pihak-pihak yang terus menggunakan situasi tertentu untuk menyudutkan namanya. Sementara ia sendiri tetap berpegang pada fakta kondisi yang ia alami. Apa yang mereka katakan sekarang di Indonesia, Messi tidak cedera. Mereka selalu berbohong tentang saya. Jadi mungkin sekarang mereka akan bilang, oh, Messi pura-pura cedera ACL. Mari kita lihat, tidak akan terkejut. Tegas Messi. Pernyataan itu memperlihatkan sikap tegas Messi yang ingin menutup ruang bagi spekulasi liar. Ia menjelaskan bahwa cedera yang dialaminya benar terjadi, dan ia sedang menjalani proses pemulihan yang memerlukan waktu dan penanganan profesional. Dengan munculnya klarifikasi ini, publik ini dapat menilai situasi dengan pandangan yang lebih tenang. Banyak yang menunggu pernyataan resmi dari klub maupun tim medis untuk memastikan perkembangan terbaru kondisi Messi dan memperjelas berbagai dugaan yang berkembang. Selain Jay Itzes, ini pemain keturunan Indonesia yang moncer di Italia. Nama Jay Itzes memang sedang naik daun, namun tanpa banyak sorotan ada pemain keturunan Indonesia lain yang diam-diam mencuri perhatian di Italia. Kisahnya pun tak kalah menarik dan membuat publik penasaran. Pentas Serie A Italia 2025-2026 kini bukan hanya menyajikan aksi Jay Itzes. Ada satu nama lain yang punya darah Indonesia dan tampil konsisten di kompetisi tertinggi Italia. Kehadirannya menambah warna baru dalam pembahasan pemain diaspora. Musim lalu ia sempat berada satu klub dengan Jay Itzes, namun jelang musim baru keduanya menempuh jalan berbeda. Jay menuju Sassuolo, sementara sang pemain keturunan Indonesia ini justru merapat ke Genoa untuk membuka lembaran baru. Hebatnya pemain ini langsung membuktikan diri dengan performa yang meningkat dari pekan ke pekan. Ia bahkan sukses menorehkan 1 gol dari total 11 pertandingan bersama Genoa. Kontribusinya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pelengkap. Si pemain yang dimaksud adalah Mikael Egil Ellertson. Sosok yang belak-belakan mengakui memiliki garis keturunan Indonesia dan merasa bangga dengan identitas tersebut. Meskipun kami belum pernah mengunjungi Indonesia, keluarga kami selalu terbuka soal asal-usul kami. Kami bangga dengan 2 identitas ini, ujar Ellertson dalam wawancara eksklusif dengan FIFA. Lahir di Reykjavik, Islandia pada 11 Maret 2002, Ellertson membawa kisah unik tentang perjalanan darah keturunannya. Sang ibu lahir di Jakarta sebelum diadopsi oleh keluarga Islandia saat masih bayi. Latar belakang ini membuat Ellertson memiliki ikatan emosional dengan Indonesia meski belum pernah berkunjung. Selain tampil mengesankan di level klub, Ellertson juga menjadi bagian penting tim nasional Islandia. Ia telah mengoleksi 19 caps dan terus menjadi opsi reguler ketika tim membutuhkan tenaga muda yang energik. Perkembangan Ellertson di Italia kini mulai mencuri perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap suatu hari ia dapat menjalin kedekatan lebih jauh dengan Indonesia. Meski peluang naturalisasi bukan prioritasnya, namun kisahnya cukup untuk menambah daftar pemain keturunan yang sukses.